ini konten kali ini bincang-bincang dengan dua narasumber ya. Jadi spesial karena ini masing-masing adalah ibunya wali yatim kami. Terus ini nanti kita akan membicarakan tentang kehidupannya kita, maksudnya masing-masing ini memilih jalan yang berbeda. Yang satunya menikah lagi setelah ditinggal meninggal suami, dan ibu yang satunya sudah menikah. Untuk selanjutnya mohon diperkenalkan diri masing-masing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sulistiowati. Saya punya anak satu, cowok, dan aktivitas di rumah ya cuma sebagai ibu rumah tangga dan ada keponakan. Saya jaga keponakan. Kalau untuk ini penghasilannya sehari-hari itu? Saya karena di rumah juga sama adik kan gitu. Sebagian ditunjang dari adik, terus ya selebihnya saya cari sendiri dengan usaha terima pesanan ini, pesan baru saya bikinkan dari situ penghasilan saya. Ini punya wali, saya biasanya manggilnya bukan Ibu Endah, tapi biasanya saya manggilnya ibunya Tovan gitu, karena anaknya namanya Tovan. Kalau yang satunya Ibu Vivi, ibunya Meli, saya biasanya manggilnya ibunya Meli juga. Monggo diperkenalkan ibunya Meli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bunda Ida biasanya manggil saya Mama Meli ya Bunda. Nama asli saya Fevi Wahyuni. Pekerjaan sehari-hari saya lebih senang menyebut ibu rumah tangga. Walaupun aslinya saya punya sampingan itu punya lembaga gitu. PAUD. Saya sebagai pengelolanya sekaligus pengajarnya. Kalau kegiatan saya sehari-hari ya selain dua itu, saya memang tidak punya kegiatan yang menghasilkan income untuk saya, tidak ada. Tapi selama ini saya ada di rumah ini memang disupport rumah yang saya kontrakkan. Jadi dari situ saya hidup. Jadi rumah yang saya kontrakkan itu menghasilkan uang dan itu menjadi sebagian dari penunjang hidup saya, selain dari karena saya sudah bersuami lagi, saya juga dapat nafkah dari suami juga. Alhamdulillah. Punya anak berapa itu? Yatim saya 2, dan sekarang satunya sudah dipondok, satunya masih di yayasan. Yang dengan bapak baru ini ada kecil umur 8 bulan. Jadi anak saya semuanya 3. Ya, terus untuk ini bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain alasannya kenapa? Maksudnya belum menikah dan sudah menikah, maksudnya apa pertimbangannya gitu? Jadi Ibu Endah. Banyak sih pertimbangan untuk bisa menikah. Mungkin karena saya juga merasa banyak kekurangan. Merasa banyak kelebihan lemak terutama. Memang waktu kecilnya Tovan sering gini, Ibu kenapa nggak cari ayah lagi? Tuh, cari ayah tuh susah, nggak gampang loh. Di pasar kan banyak, selalu bilang kayak gitu. Terus ibu mau nyarinya kayak apa? Cuma karena waktu itu anaknya juga belum ngerti ya, akhirnya pertanyaannya nggak saya teruskan jawabannya itu, cuma cukup dia diam, cukup dia melihat. Tapi dia lihat sekelilingnya kok teman-temanku gini, kok aku kayak gini, merasa kurang. Ayo kok aku berkali-kali, nggak semudah itu kalau dari bapak itu takutnya terus nggak sayang sama kamu. Dan waktu itu pernah saya kan punya teman-teman yang selalu support saya, teman-teman cewek. Saya tiap dapat kenalan selalu ngomong sama ini gimana, selalu saya tunjukkan. Malah pernah kita ngobrol bareng lewat video call. Itu orang Padang, Mbak, ngomong sama orang. Jadi sempat untuk mau menikah gitu ya? Nggih, karena orangnya juga cuma umurnya sekitar 56 waktu itu. Terpaut berapa ya? 6 kelahiran 63, terpaut 11 tahun Mbak. Terus lebih tua dia. Ya saya sudah mulai agak membuka hati. Saya kenalkan, saya tiap
dapat kenalan selalu saya kenalkan sama Topan. Mesti ke anak dulu. nggih, Ya. mesti tak ajak ngomong ini le anu ibu kenal sama ini anu mesti dia ya. Cuma kita nggak ngerti hatinya orang itu gimana, mungkin itu beneran atau serius. Tapi selalu saya juga sama adik juga aku kenal gini nih, kamu bisa anu tak? Bisa kamu tanggung jawab? Ya bisa saya gitu. Awalnya yakin. Nah terus setelah teman-teman dia, teman-teman anu kok ini dah, banyak masukan. Oh iya, kok terus kamu nek misalkan pindah ke Padang gimana? Apakah bisa nganu kamu? Apakah bisa nganu anakmu? Anakmu butuh sesuatu yang mungkin karena pertumbuhannya gini mungkin butuh yang agak anu. Sedangkan mungkin untuk zaman nggak bisa anu itu yang saya pikirkannya. Ya Allah, memang semua juga harus saya kembalikan pada Allah. Saya mundur. Sudah berapa lama ditinggal suami itu? Proses dari meninggal sampai ketemu si bapak ini. Bukan, apa dari meninggal sampai sekarang nih? Sudah berapa lama? Sudah mulai 2008. Berarti 13 tahun ya, sendiri ya? Jadi maksudnya itu banyak pertimbangan yang dipikirkan terutama untuk anak dan masih belum ketemu yang straight gitu ya? Belum ketemu yang straight, dan itu juga saya merasa banyak kekurangan, takutnya nanti orangnya sih nggak bisa nerima saya sudah kadung seneng ya namanya wanita, ternyata orangnya kayak gini gitu. Nah itu yang jadi pertimbangan. Kalau ibunya Meli, Ibu Vivi, apa? Saya termasuk yang cepat mungkin ya Bun ya. Dalam kurun 2 tahun saya sudah memutuskan nikah. Tapi cepat itu juga bukan berarti keputusan yang mudah gitu. Karena saat itu saya ditinggal itu usia saya masih 34. Ya untuk kata muda, kalau kata saya sih nggak muda. Cuma untuk kata tua dan nggak mungkin membuka hati lagi juga. Saya saat itu bilang nggak mungkin saya nggak menikah lagi. Ya. Jadi memang agak dramatis sih ya. Saya di depan mayat suami saya tuh bilang bahwa semoga saya dipertemukan dengan jodoh. Saya memang langsung begitu. Oh iya. Iya, saya memang langsung begitu. Saya realita aja gitu, realistis gitu sebenarnya. Ya. Semoga saat Allah mempertemukan saya dengan jodoh saya kembali, dia bukan suami orang. Kayak gitu. Jadi akhirnya memang berjalannya waktu itu saya bertemu itu dengan suami orang. Beberapa kali ketemu dengan suami orang. Nah mungkin antara begini, kalau suami orang sudah mapan, kalau yang bujang belum mapan. Sementara saya itu untuk urusan mapan, saya pikir nomor sekian. Yang penting itu anak saya. Saya mencari sosok untuk anak saya dulu. Bahwa anak saya ini supaya nggak kehilangan sosok bapak gitu. Karena saya merasakan kekurangan sosok bapak. Dan saya tidak ingin itu terjadi sama anak saya. Karena waktu itu ibu saya tidak menggantikan. Dan saya ingin menggantikan gitu loh. Memang beberapa kali, bukan saya sok laris ya Bun ya, bukan. Tapi memang ya. Jadi kita cerita ya Bun. Akhirnya saya minta sama Allah, kalau memang akan baik, mudah-mudahan pilihan saya ini tidak salah. Satu yang menjadi pertimbangan ketika dia bukan suami orang. Mungkin untuk ukuran saya nggak nampak. Karena sayang itu kan butuh nyata, Bu. Mungkin anak saya butuh dikasih uang, butuh dikasih oleh-oleh, itu nggak nampak. Jadi istilah anak zaman sekarang garing gitu. Tapi terlalu ekspresif. Iya, mungkin. Dan saya juga nggak apa ya, karena saya bukan anak seumuran 25 sekian gitu. Iya. Jadi saya nggak butuh yang dikasih bunga, dikasih coklat, enggak. Saya nggak butuh yang seperti itu. Saya butuh yang ketika dia datang minimal tuh merangkul anak saya. Sudah makan apa belum? Yuk cari makan yuk. Nah, itu tuh sudah sangat mengambil hati saya dengan begitu saja. Saya nggak usah dibelikan baju apa yang berharga sekian ratus ribu, nggak perlu. Tapi akhirnya saya pikir begini, semakin lama saya bergonta-ganti pemikiran, si ini kurang ini, si itu kurang itu. Nanti ini malah membuat saya semakin jauh berbuat dosa. Karena saya pikir itu kan dosa, Bu. Iya. Dan saya tidak ingin membuat
mata anak saya ini kebanyakan melihat hal-hal yang tidak baik. Iya. Habis om ini itu kan nggak baik buat anak saya, apalagi anak saya perempuan gitu. Kayak kan saya setiap kali dekat dengan orang saya selalu kenalkan. Oh iya. Umi ini siapa? Ini om ini om itu. Saya selalu kenalkan. Jadi suatu ketika saya langsung tanya, terutama sama anak saya yang besar itu, Rina namanya. Rina, Umi mau menikah sama Om Rizky. Gitu. Suami saya sekarang namanya Rizky. Oh, gitu. iya. Jadi saya langsung kenalkan toklek gitu, Bun. Saya ini orang Jawa yang kaku gitu loh. Rina, Umi mau menikah sama Om Rizky. Bukan suami orang. Anak saya langsung gitu, Bun. Langsung nyampe. Iya, jadi itulah anak dan ibu ya. Bukan suami orang. Ibu nanti dimarahin loh sama istrinya. Bukan suami orang. Kalau Rinat mau, kan adiknya waktu itu masih kecil, jadi tidak saya libatkan. Kalau Rinat mau, Umi mau. Gitu. Ya, aku mau. Yang penting Umi nggak dimarahin istrinya. Anak kecil ya Bu. Jadi singkat cerita saya langsung memutuskan, oke, kita menikah. Ya, itu semua prosesnya nggak segampang cerita ini. Iya, Gitu. iya. Akhirnya menikah. Dan memang saya tidak menemukan apa yang sudah pernah saya jalani dengan abahnya anak-anak. Oh, iya. Ya satu hal mungkin yang beda ya Bun ya. Beda orang mungkin beda peranan. Nanti dijelaskan nanti di belakang. Oh gitu. Jadi sini berarti nanti dipotong ini Ustaz saya. Jadi intinya itu sebelum waktu meninggal itu berdoa supaya tidak menikah dengan istrinya dengan suaminya orang. Iya. Tapi kemudian dikabulkan sama Allah. Menikah Alhamdulillah. dengan bukan suaminya orang Iya. gitu ya. Oh iya. Tapi sebelumnya sempat dekat Mungkin saya kepedean doa suaminya saya sama orang, Allah ya? waktu itu. Berarti tapi sebelumnya tuh ini sama suami orang. Iya, dengan suami Mas, orang. iya. Abahnya anak-anak itu adalah suami orang. Jadi Oh. saya ini istri kedua. Oh, Jadi iya. karena prosesnya sudah seperti itu, saya tidak ingin mengulangi itu lagi. Oh, oke. Gimana perasaannya Bu waktu pertama kali ditinggal almarhum suami? Saya waktu itu di Solo, posisi saya tinggal di Solo, dan ketika mau meninggal itu posisinya Taufan itu ada di Madura, bulan puasa itu 2008. Dan waktu itu ibu seminggu sebelum hari raya ibu gini, "Dah, anakmu kapan dijemput? Ini loh, apa kan usia 2 lebih, sudah mulai hiperaktif, ibu nggak kuat mau bikin ini nggak iso, mau bikin itu nggak iso, yang udah putar." Padahal posisi waktu itu di Solo, suami sudah kondisi sakit-sakitan gitu, terus sendirian Mbak ya, terus ada pekerjaan, kan wira swasta dulu. Saya tinggal Bun, hari Jumat pagi itu saya ke Madura, ya saya minggu di sana. Tapi waktu itu Bun, yang namanya suami istri ya kadang kan ada bersih tegang, ada ada keributan ini, ada konflik terus. Seperti itu mungkin karena biasanya saya kalau mau kemana-mana itu selalu di dekat pun mau pergi kemanapun saya selalu cium tangan. Itu saya nggak cium tangan, mungkin salah saya di situ. Ketika saya mau pergi malam hari mau menuju terminal loh, saya coba gini ke anak saya, Taufan saya gendong waktu itu terakhir kali dia lihat anaknya sebelum 1 bulan gitu Mbak, sebelum dia meninggal. Ciuman anakmu, siapa tahu Mbak ketemu lagi. Saya coba ngomong kayak gitu. Sudah selama 1 bulan gitu, pun ditinggal, saya jemput. Kapan aku ketemu awakmu meneh, bilang gitu. Loh kan aku cuma seminggu Pak, nanti kan balik lagi. Kayaknya nggak rela ngelepas saya. Benar, ternyata pas hari Kamis, hari raya kedua, saya mau balik ke Solo kok Taufan itu nangis terus Mbak, biasanya nggak pernah nangis. Takut, aku nggak ngerti kenapa. Pas sampai malam itu kita janjian ketemu di terminal mau ke rumahnya Mbah di desa. Kan rumah saya di kota itu. Nyampe 2:30 nggak ada orangnya di terminal. Saya sudah nggak enak. Kok nggak ada? Saya bilang sama bapak ibu waktu itu, Pak, kok bujuku nggak amat Pak, saya susul ya di rumah. Loh kok lagi disusul malah enten-entenan, nanti selisipan malah gak ketemu. Enggak Pak aku, tapi perasaan sudah nggak enak di jalan kok kayak ada gitu. Bener, ternyata sampai di rumah sudah posisinya udah meninggal.
Saya nggak ngerti meninggalnya jam berapa, maksudnya sakaratul mautnya gimana gitu. Ya, saya tuh nangis, cuma bisa bilang saya minta maaf Pak, tidak bisa dampingi kamu sampai meninggal gitu pun saya itu. Jadi posisinya Taufan itu selalu dititipkan di Madura gitu, enggak? Atau cuma pas liburan itu aja? Pas repot, saya Oh, jadi selama sakit itu jenengan titipkan gitu kan? iya titipkan Taufan ke itu? ibu ya. Oh, jadi biasanya memang tinggal 3 Iya di Solo? bertiga, iya di Solo. Oh, cuma karena posisi sakit jadi jenengan apa? Titipkan gitu ya? Iya, soalnya nggak bisa ngatasi juga. Terus berapa lama bujukannya apa setelah ditinggal itu? Pasti kan banyak penyesalan kan, soalnya saya juga mengalami hal yang sama. Jadi apa tidak tahu, tidak apa mendampingi. Tidak siap lah, nggak ada yang siap. Tidak mendampingi di saat terakhir memang karena apa atas permintaan suami. Ya saya kalau yang kayak gini saya susah juga jelasnya karena waktu itu saya bertemu dengan suami juga maksudnya dijodohkan. Oh, Jadi mungkin untuk perasaan itu saya nggak terlalu bisa dalam. terlalu dalam gitu. Oh, Cuma selama ketika dia sudah meninggal itu sering datang ke mimpi saya masih sering itu kadang tetap apa ya karena pernah jadi suami saya tetap rasa rindu pas ketika itu tetap ada cuma pas ketika orangnya masih ada itu nggak bisa apa sepenuhnya. berapa lama Bu berumah tangga? Saya Iya. Sampai meninggal itu. 8 tahun 2000 sampai 2008. Oh, sama. Kalau jenengan, apa perasaannya? Pertanyaan yang sama. Iya. Ya saat itu saya rasa benar apa kata orang ya. Kiamat. Satu kata, kiamat. Rasanya besok itu tidak akan ada hari lagi. Tapi benar orang. Akhirnya saya tuh gini Bu. Benar apa kata orang. Suami meninggal, orang tua meninggal, saudara meninggal. Ini yang sangat terasa ketika suaminya. Iya. Jadi kata orang Jawa karbo si karane nyawa. Memang serasa hilang nyawa Hilang saya. separuh. Iya, separuh nyawa saya itu hilang. Tapi otak saya ini bekerjanya saat itu antara separuh sadar, separuh enggak. Kiamat. Nggak akan ada hari besok. Tapi saya gini. Tapi saya punya anak yang harus dilanjutkan. Anaknya masih kecil. Insya Allah dengan kekuatan saya harus membesarkan. Gitu. Jadi di otak saya ini begitu. Selesai sudah hidup saya sampai saat ini. Dibalik lagi. Oh enggak, anak-anak butuh saya. Saya masih ingat betul. Saat saya melihat mayat suami saya itu, di otak saya itu terpikiran begini, ojo nangis timbangane engkau mbek wong gawe ucap-ucapan. Kata satunya, lah dira nangis, wong sing mati di bojoku. Jadi saya tuh nangis ya biasa nangis. Ya Allah. Gitu. Orang golong-golong gitu, saya masih gini. Ngapain mereka golong-golong? Saya tetap harus nangis, cuma nangis biasa gitu loh. Nangis bahwa saya sudah tidak akan melihat dia lagi. Dan ya itu tadi, sadar enggak, apa pikiran saya ini saya bolak-balik sendiri gitu. Kiamat. Itu toh yang ada dalam pikiran saya itu kiamat gitu, kiamat. Kiamat itu adalah selesai hidup ini gitu. Tapi saya balik lagi. Enggak. Saya masih kuat, saya masih harus hidup, saya masih harus mendampingi anak. Gitu. Tapi ada lagi kiamat lagi gitu. Tapi gini kok, maksud saya tuh hubungannya jenengan baik dengan apa istri pertama? Baik, alhamdulillah. Oh, jadi maksudnya ada maksudnya tidak selama berumah tangga itu tidak direcoki dengan permasalahan dengan istri Tidak, pertama. alhamdulillah tidak. Jadi alhamdulillah rumah tangga saya walaupun tidak senormalnya rumah tangga pada umumnya, kami itu hidup rukun. Jadi walaupun mungkin ada konflik tapi itu di dalam. Jadi nggak nampak sampai teriak-teriak itu enggak. Jadi di dalam dipendam, disimpan. Ya mungkin berkonflik itu ketika sudah ya non sewu ada berdua, entah makan berdua,
entah kemana berdua, itu baru saya utarakan. Jadi kalau ada anak-anak, ada mertua, ada istri pertama, nggak saya nampakkan, supaya saya menjaga begini. Kan memang salahmu, kan memang pilihanmu. Jadi supaya itu tidak muncul. Itu konsekuensinya. Nah iya, jadi saya harus lebih tahu diri. Saya rasa dengan saya lebih tahu diri, hidup saya akan lebih selamat gitu. Daripada saya yang nggak tahu diri, karpe dewe, salahmu dewe, itu malah bikin saya tambah runyam. Tapi waktu meninggal itu kan almarhum suami jenengan sudah memutuskan untuk menikah lagi, itu kenapa? Maksudnya karena tidak bisa hidup sendiri, atau memang maksudnya harus butuh dukungan dari suami gitu, entah secara materi atau apa gitu? Maksudnya saya ketika kan tadi kan berdoa kalau misalnya saya menikah lagi, satu hal Bun, yang paling membuat saya tuh harus menikah lagi secepatnya adalah fitnah. Iya, fitnah. Jadi gerak-gerik saya itu, ini kalau menurut saya menimbulkan fitnah. Misal saya pakai baju agak seksi terus keluar sendirian, nah itu orang sudah pandangannya udah beda gitu. Terus ketika orang menyapa saya itu pandangan sapaannya tuh udah beda bahasanya. Misalnya gini, saya dipanggil dulu gitu, lu sudah makan, ayo makan yuk. Nah itu saya dari sih, andai saya istri orang nggak bakalan nyapa saya seperti itu. Paling dia nyapanya, lu apa kabar, lagi nyapu, nah kan gitu. Oh laki-laki maksudnya? Iya, jadi laki-laki yang laki-laki lain. Iya, jadi itu terutama. Jadi saya berpendapat bahwa walaupun dulu saya istri kedua, yang menurut saya itu apa ya, aneh gitu, tapi orang tetap menghargai saya karena berlabel istri orang. Ketika saya sudah tidak punya suami, orang itu melabeli saya ini menurut saya janda yang disapa itu kayaknya nggak berharga banget gitu menurut saya gitu loh. Lah gimana berharga kalau disapa diajak makan? Ya kalau saya single nggak tanpa anak gitu kan mungkin ya saya memang sedang cari jodoh. Tapi kalau saya ini janda beranak disapa orang dengan cara seperti itu, saya menilainya sudah nggak berharga banget hidup saya ini ya kalau nggak bersuami gitu. Jadi lebih takut untuk menjaga fitnah aja, bukan karena ini takut untuk apa? Kadang kan ada beberapa di antara kita tuh yang tidak bisa hidup tanpa suami karena tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jadi bukan tipe yang seperti itu. Alhamdulillah saya bukan tipe yang seperti itu karena non sewu untuk makan, maksudnya untuk hidup. Rasanya walaupun ada suami tidak 100% dari suami. Jadi saya sudah bisa berdiri tanpa sokongan suami. Ya non saya bukan kok merasa enggak, cuma saya tuh lebih dari kecil tuh udah dibiasakan jangan nunggu siapa-siapa. Kalau pengen apa-apa usaha sendiri. Suatu saat kita memang harus sendiri, ya memang kita nggak kaget gitu. Jadi mau saya ada suami, mau nggak ada suami, segala apa yang saya mau tuh memang saya harus sendiri dulu. Baru kalau udah mentok nggak bisa, saya membutuhkan bantuan orang. Jadi memang apa? Biasanya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya perempuan itu mandiri secara ekonomi, maksudnya bisa mencukupi kehidupannya sendiri, biasanya memang tidak ditunggu waktu untuk menikah. Karena memang apa ya, mesti pertimbangannya banyak. Takutnya nanti kalau sudah menikah ternyata kehidupannya malah justru lebih jelek ketimbang apa sendiri. Curcol saya. Jangan-jangan yang diucapkan itu adalah untuk dirinya. Terus habis itu ini Bu, ada nggak pengakuan yang nggak mengenakan dari pihak lain gitu? Maksudnya setelah tidak memilih suami ya, kan biasanya orang kan punya apa sih? Statement orang Kan tentang mesti ada negatif stigma tentang janda, tapi sebenarnya sih kalau saya melihat lebih terhormat janda yang ditinggal meninggal suami sebenarnya daripada yang bercerai. Iya, pandangannya orang loh ya. Kan masyarakat kan masih seperti itu. Ada nggak perlakuan yang secara langsung? Ya. Kalau berlakuan nggak ada, karena saya meskipun sering di rumah kan karena Jadi meskipun saya kenal sama
orang berhubungan sama orang itu saya nggak pernah keluar. Jadi tetangga-tetangga ngeliatnya cuma lo Mbak Enda ini kok cuma ada di rumah terus, kalau keluar nggak pernah. Memang nggak pernah cerita saya kenal sama ini. Ya kalau adik mesti juga ceritain teman-teman. Ya adik cuma hati-hati loh Mbak Adik. Maksudnya kalau sama laki-laki ya kamu harus juga itu. Maksudnya serius sama kamu atau enggak, beneran sama kamu atau enggak, ya kamu cuma dibuat pelampiasan aja gitu. Ya cuma keluarga aja pun yang tahu kalau saya kenal sama siapa-siapa, dan saya juga enggak pernah keluaran soalnya pun itu di rumah aja gitu. Ya sekali keluar ya untuk kebutuhan saya, cuma ya saya ya itu enggak pernah cerita sama tangga. Jadi tetangga ngertinya saya cuma sendiri sampai sekarang gitu, enggak ngerti kalau saya pernah ada hubungan sama orang ini, enggak pernah ada hubungan sama orang ini. Jadi enggak pernah ada statement saya gitu. Kalau saya pernah, justru dari saudara kandung. Oh, Jadi saudara saya tuh bilang begini, saudara kandungnya saya, Oh, iya. saudara kandung saya. Jadi saudara kandung saya itu sejak suami saya meninggal, dia mensupport biaya hidup saya. Oh, iya. Jadi dia mengirim uang sekian dalam jumlah sekian per bulan. Jadi mungkin karena itu, saya menilainya ya, Iya, mungkin iya. karena itu dia merasa harus mengawasi saya. Gitu. Iya. Karena kalau memang kamu sudah nggak butuh disupport saya, Silakan. silakan. Iya. Gitu. Nah, dari situ dia yang sampai sekarang saya ingat, tapi tidak membuat saya membencinya, justru membuat saya berhati-hati. Iya. Janda itu biasanya nakal. Saya langsung jelek gitu. Kan saya bukan anak kecil, nakal itu berarti loncat-loncat ke sana kemari bikin temennya. Kalau janda dibilang nakal itu konotasinya udah langsung Iya. wow gitu, nakal gitu. Jadi dia itu maksudnya bilang seperti itu, ingin saya hidup bersamanya. Maksudnya ada dekat dia supaya dia mengawasi gerak-gerik saya. Iya. Pantas gak pantesnya, baik buruknya, supaya dia tahu dengan matanya. Iya. Tidak mendengar dari orang gitu loh. Kalau mendengar dari orang kan akhirnya bubune Mbak. Iya. Gitu. Itu adik atau mas? Kemas, Oh. kakak gitu, Oh. mas laki-laki. Tapi kalau kakak itu biasanya lebih karena melindungi. Nah, iya itu dia Bu. Niatnya dia seperti itu. Dia ingin tahu saya ini baik-baik saja dalam segala hal, termasuk baik menjaga nama baik gitu loh. Jadi ketika dia bilang begitu, akhirnya saya juga ya satu tadi fitnah, dua omongan statementnya seperti itu, Iya. janda itu biasanya nakal. Padahal saya juga selama jadi janda itu gimana, saya belum pernah pas ada tetangga yang bilang apa gitu sampai ke dia enggak gitu ya. Oh, Cuma iya. dia memang mungkin melihat di sekitarnya Bun, kan dia ada di kota besar yang mungkin melihat bahwa banyak janda yang dia temui ke sana kemari, ada di tempat begini Iya, begitu iya. gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengurangi beban pikiran saudara juga. Jadi ketika saya menikah, saudara kan nggak mikirin saya, karena bagi dia ada orang yang lebih bertanggung jawab mikirin saya, karena saya sudah punya suami. Iya. Statement itu sedikit sih, janda biasa nih nakal, cuma 3 tapi itu mak jelek. Masuk. Kalau sampai diomong seperti itu. Tapi orang kan juga mungkin gini Bu, orang akan menilai kita itu dari bagaimana kita. 1, kesehariannya Mbak ya. 2, aktivitas, mobilitasnya gitu, ke sana kemari. 3, samping kanan kiri, ya biasanya ke sana ke sini dengan siapa, ketemuan dengan ini orang saat jadi janda tuh di tempat apa, misalnya di mall, di kafe. Alhamdulillah kalau di kafe-kafe saya memang sampai umur sekian belum pernah gitu makan dengan teman di kafe sampai ketemu orang lain tuh enggak pernah, karena saya boyo Mbak, izin aku gitu. Saya jadi mahasiswa pun ada di kota sekelas Malang gitu loh, saya merasa malu gitu kalau harus saya makan sebagai perempuan pas noleh gini ada teman saya, loh kamu makan di sini ya, saya merasa malu gitu loh, entah kenapa saya nggak tahu itu.
Entah mungkin karena saya ini memang orang rumahan yang nggak biasa makan-makan nongkrong begitu. Jadi saya biasa bungkus terus bawa pulang. Iya. Dimakan di rumah. Kalau saya suka nongkrong, tapi ya sama Alfa nongkrong. Nah ya itu tadi Bu, Cari suasana. orang menilai kita itu pasti satu dari kita sendiri, mobilitasnya, aktivitasnya, dan dengan siapanya kita ini gitu. Oke lah kita ini selama ini tidak pernah dinilai buruk Bu. Tapi ternyata setelah jadi janda kita pas bertemannya dengan si A gitu yang sudah berlabel apa gitu. Meskipun kita belum lama deket sama dia, pasti kita udah takut sudah gitu. Takut nilainya ini gitu loh. Walaupun mungkin orang belum pernah melihat jelas bahwa kita bertingkah laku buruk seperti yang pernah dia lakukan. Ya itu tadi ya, kalau memang mungkin saya jenengan selama ini misalnya dengan siapa, teman-teman di majelis taklim, teman-teman di yayasan, ya gimana labelnya mau mau buruk ya. Wong selama ini kan kegiatannya udah jelas gitu, teman-temannya juga jelas gitu. Jadi saya rasa nilai itu sebagaimana kita gitu. Jadi kalau kita ingin bilang aku apik loh, yang menilai kan orang gitu, nggak bisa gitu. Nilai itu dari orang gitu, bukan kita yang bilang nilaiku somo gak iso, orang yang ngasih gitu. Tapi memang ini itu memang biasanya kekhawatiran orang tua ya, maksudnya termasuk orang tua saya itu juga cepat menikah gitu, maksudnya pertama kalau orang apa biasanya kalau ini ya saya nggak setuju ya, disuruh menikah cepat-cepat menikah karena takut fitnah dan sebagainya. Terus perempuan tuh harus ada yang menjaga gitu kan. Terus yang kedua ada gini, sudahlah nggak usah milih-milih gitu, maksudnya asal aja, maksudnya kamu tuh sudah janda gitu, nggak mau milih yang seperti apa gitu. Saya tidak setuju seperti itu. Maksudnya kan pada saat misalkan kita mau menikah, kita mengharapkan kehidupan kita yang lebih baik nih gitu. Jangan di skala prioritas. Tapi kan Jangan asal aja gitu loh maksudnya. kriteria gitu, jangan berkriteria. Jangan berkriteria. Ini biasanya saya tuh berdebat Sak-sak, sama saya tuh berdebat sama bapak saya. Sak-mune. Nah saya waktu itu ya menjelaskan, tapi biasanya kalau bapak saya sih kalau dijelaskan itu apa bisa menerima ya, apa ya sesuatu ya terserah keputusannya anaknya. Waktu itu saya menjelaskan bahwa saya mau fokus untuk memperbaiki diri. Soalnya kan saya berpikir bahwa pasangan itu akan menyesuaikan kita. Kalau misalnya kita mau pasangannya kita baik ya, kita harus baik dulu. Ya, kita harus apa ini Bu, suka dan dukanya sendiri. Sukanya ya kalau mau kemana-mana kita bebas. Kalau mau sama teman bisa, mau sama Teman. ya mau sama teman bisa, mau kemana-mana keluar sendiri juga bisa. Tapi nanti ketika misalkan kalau Allah memberikan jodoh buat saya, ya itu tadi kan banyak pertimbangan. Nanti pas saat-saat kita quality time bersama anak itu mungkin akan banyak apa perubahan, akan ada yang bilang itu lebih fokus untuk suami yang sekarang. Terus sekarang saya nyaman ada keponakan, terus dengan adik saya, tapi meskipun dengan adik tapi adik masih Mbak kamu gini maksudnya ya seperti tadi Mbak Fevi yang bilang mengawasi gitu loh. Jadi saya juga nggak bisa sembarangan meskipun sebagai janda, karena adik saya yang ngontrol, saya yang terus. Nah ketika nanti saya nemu lagi, ya itu saya suka kucing. Oh, iya. Misalkan saya tidak suka kucing, kok malah jadi itu nggak tiap hari. Itu yang saya Jadi nggak sama bisa lebih terima. memilih kucing. Saya lebih milih Menjadi pertimbangan. Lebih memilih kucing. Berarti jenengan ini ya, maksudnya menikmati kesendirian ini ya. Ya itu karena itu Tidak Menikmati merasa dulu. kurang. Iya. Tidak merasa saya kurang. ya karena sekarang sudah posisi yang umur sudah 47 gitu. Oh iya. Umur saya juga sudah terlalu tua, kan saya bilang tadi di awal, Iya. saya ada kekurangan, tapi nggak bisa saya bukan. Itu mungkin jadi nanti bisa jadi pertimbangan untuk nanti orang yang akan misalkan ada yang mau sama saya itu mungkin kok kayak ini nah, itu daripada ketika sudah bersama orang itu koyok ini itu lagi, mending saya sekarang seperti ini aja. Oh iya. Sama adik juga, terus sama teman-teman yang selalu support saya, sahabat saya itu banyak. Maksudnya meskipun tidak punya pasangan tapi tidak apa merasa kurang ya, karena Tidak ada yang ada bilang. orang-orang yang disayangi istri.
Enggak, kan dan teman-teman juga, teman-teman saya juga gini. Terus kamu lebih baik meninggalkan, masih ada saudara. Tentu kalau ada apa-apa itu lebih enak ke saudara daripada ke yang lain. Kamu bisa nganu anakmu dengan sungguh-sungguh, bisa mengurusi dirimu sendiri dengan total, itu yang jadi ya kita jadi menurut saya saya mending gini aja. Bersyukur maksudnya dengan keadaan ini ya. Kalau dengan yang menikah. Ya jujur aja ya Bun. Saya tidak berani bilang banyakan sukanya atau banyakan dukanya. Saya takutnya bilang kalau banyak dukanya, kok terus no. Jadi bumerang buat saya sendiri. Kalau banyak sukanya, nggak mungkin gitu. Ketok soalnya. Jadi saya cuma mau bilang aja, sukanya itu ada seseorang yang menggantikan. Sukanya saya sering membandingkan. Iya, waktu akan menyembuhkan. Waktu itu memang obat yang mujarab. Saya mengalami itu. Karena waktu berjalan, doa dilantunkan. Saya membuat itu sendiri, Bun. Jadi ketika saya merasa kecewa, saya sakit hati, saya nggak perlu curhat ke siapapun. Saya curhat ke Allah, saya obati sendiri. Karena ketika saya curhat ke orang lain, awalnya susu kental manis, takutnya nyampe ke orang jadi air mineral. Gitu. Jadi saya lebih baik. Kadang saya nulis, gitu, nulis. Ya Allah, begitu. Oh, nulis dengan bentuk apa? Di buku, gitu. Tapi ya maksudnya nggak melulu gitu loh. Ya Allah, saya berpasrah, nah gitu. Ya Allah, saya berpasrah. Saya yakin apa yang kau berikan adalah yang kubutuhkan. Kalau mungkin sekarang belum berbentuk yang saya butuhkan, insya Allah waktu akan berubah menjadi seperti itu. Kalau ingin yang saya mau, jelas tidak akan diberikan. Karena yang diberikan Allah itu yang dibutuhkan. Kalau yang dimau, gak mari-mari Pak. Mari ireng pingin coklat, mari coklat, mau hitam lagi, mau merah. Tapi kalau iki loh sing kok butuhnya ku abu-abu. Ya ternyata kalau kita nerima lapang dada, akhirnya berdamai. Apa-apa seperti saya kembali ke kalimat jenengan, apa-apa itu bagaimana kita. Kalau kita baik, ikut baik. Nah, iya, jadi berprasangkalah yang baik saja. Datangnya yang baik, berucaplah yang baik saja, nanti hasilnya yang baik gitu. Kadang memang gini sih, pada saat kita punya pasangan itu kadang tinggal penerimaannya kita aja sebenarnya. Kadang kita pada saat kita berdoa mendoakan dia baik, sebenarnya doa itu juga kembali ke kita. Jadi kita juga diberi sama Allah kemudahan untuk menerima kekurangannya dia. Karena memang kalau orang itu kan kalau karakter atau apa itu kan berubah secara signifikan itu kan nggak mungkin, jadi dia akan menjadi orang lain. Cuma berarti kita nggak bisa meminta dia untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tapi kita yang harus merubah penerimaannya kita terhadap orang itu. Itu yang akan membuat kita lebih tenang ketimbang kita selalu menyalahkan, maksudnya atau menyesali. Karena seperti itu lebih baik diterima maksudnya, karena pada saat kita tidak menerima itu ya menyakiti diri kita sendiri sebenarnya gitu. Saya itu kan, tapi memang ini ya saya juga menikah 10 tahun itu, maksudnya sebaik apapun orang itu suami ya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita ke suami pasti atau ke orang lain, pasti karena akan kecewa gitu. Memang kan karena tidak boleh, kita tuh hanya bisa bergantung itu sama Allah aja gitu. Karena pasti akan ada kecewa, karena namanya orang kan ya pasti punya kekurangan gitu. Mungkin apa ini selalu, dan memang paling gampang itu kalau misalnya karena memang perempuan itu kenapa perempuan itu biasa yang masuk neraka, karena kita bersyukur dengan suaminya gitu. Kan kita kan, saya juga gitu sih, maksudnya kalau ada kekurangan sedikit itu aduh kok gini sih gitu maksudnya gitu. Tapi setelah kehilangan itu baru apa ya, rasa mesti
memikirnya, aduh meskipun dia memiliki kekurangan yang jauh lebih dari yang kalau sebelumnya itu jauh lebih baik ketimbang harus ditinggal, itu bagus merasa setelah kehilangan. Benar kata syair lagu itu ya, kalau sudah tiada baru terasa. Ya begitu ya. Mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman yang lain tentang apa Pilihan Pilihannya. untuk tidak menikah. masing-masing gitu. Ya kalau untuk pilihan kan memang terserah masing-masing orang ya. Mungkin ada yang seperti Mbak Betty tadi nggak mau apa tinggal suaminya, pengen cepet dapat ganti. Nah tak saya kan memang mungkin dari Allah juga pengen, tapi kalau nggak ada terus gimana? Maksudnya ini ya memang urusan jodoh itu kita serahkan sama Allah, sama yang di atas. Ya memang kalau masih ada dan mau menerima semua kekurangan saya, semua keburukan saya, mau menerima anak saya, monggo. Dan saya juga bisa yang saya lihat juga bukan kelebihannya, kekurangannya nih, tapi cuma untuk saat ini saya merasa enjoy, merasa kehidupan saya jalani sekarang ini bersama saudara saya, bersama sahabat saya, tetangga sekitar saya bisa maksudnya quality time dengan anak, maksudnya Bu, aku itu nggak ke pondok, saya bisa sewaktu-waktu ke sana saya punya kucing, saya suka kucing, jadi kalau misalkan ada seseorang yang mau sama saya ternyata nggak suka kucing, akhirnya malah mundur nggak jadi. Yang mending ya mending kalau saya ya menikmati yang sekarang aja ya tentu. Punya kucing berapa sih? 3. Monggo. Ya kalau saya bagaimana kondisi saja Bu. Iya. Kalau memang kondisinya harus segera menikah, alangkah baiknya. Tapi memang kalau kondisi itu tidak mengharuskan segera, sebaiknya jangan. Karena menikah itu juga bukan satu-satunya pilihan. Bisa jadi dengan menikah lagi itu bertambah masalah, bertambah beban, bertambah pikiran, bertambah segala-galanya yang nggak baik-baik. Jadi monggo pikirkan dulu kondisinya dan silahkan tentukan pilihannya. Tadi ada yang ini, nanti mungkin tipe idaman. Saya senangnya tuh yang 5 tahun di atas saya. Oh ya. Terus untuk pekerjaan nggak masalah, asalkan orangnya tanggung jawab ibu, terus bisa mengerti saya, bisa menerima semua kekurangan saya maupun kelebihan, dan bisa mencintai saya apa adanya, mencintai anak saya, bukan hanya menerima saya, tapi harus bisa menerima saya, menerima keluarga saya, itu yang terpenting. Kalau masalah pekerjaan saya nggak ada kriteria, pokoknya ada tanggung jawab untuk mau apa ya untuk mau ke saya itu sudah cukup. Kalau saya tuh dari dulu itu memang aneh tipenya ya. Oh iya. Jadi saya tuh nggak pernah membayangkan suami saya itu adalah orang kaya, orang yang gagah, enggak. Tapi saya tuh membayangkan suami saya itu adalah orang yang penyayang. Oh, aneh ya. Enggak lah. Jenengan itu ya apa? Senang yang suaminya romantis gitu kan? Iya, yang kalau misalnya nangis, itu bagi saya sudah. Daripada saya dikasih uang suruh beli cincin, saya mending dimenang-menang gitu itu. Gitu ya. Daripada yang nih beli cincin, gitu. Kamu mau nggak tak beli cincin? Walaupun nggak tahu kapan gitu, tapi dia tanya seperti itu bagi saya sudah membuat saya melambung ke langit ketujuh. Jadi berarti lebih senang di ini kata-kata ya? Iya. Maksudnya, Tapi juga dengan tindakan dong, maksudnya. bukan dengan materi. Ya, gini loh Mbak, saya itu kulino bersepakat dengan suami itu. Mas, kita bikin kesepakatan apa? Jangan minta makan di atas jam 10 malam. Nah, kan bersepakat saya itu. Mas, kita bikin kesepakatan apa? Kalau saya mukul anak, sama jangan jadi pembela. Jadi kita senang bikin kesepakatan gitu loh. Jadi ketika saya ketemu dengan seseorang yang jadi jodoh saya dan saya harus cuma nggak bisa, karena saya butuh kesepakatan. Bagaimana saya mau, bagaimana dia mau, kita ambil jalan tengahnya gitu. Bikin kesepakatan gitu, saya bikin kesepakatan. Karena mempunyai pemikiran
sendiri ya. Kalau saya nangis tidak sesuai dengan kesepakatannya gimana? Tidak sesuai dengan kesepakatan. ya saya bikin kesepakatan baru. Oh. Loh mas, sama kok nyalain kesepakatan kita? Nah, saya kan gitu. Oh, iya. Misalnya ya, kalau saya sudah tidur jangan dibangunkan untuk minta makan, kecuali sama bawa uang. Ya, uang itu bukan berarti seperti apa bun. Akhirnya suami saya cari uang memang, maksudnya cari uang di dompet, dikasih ke tangan saya. Jadi saya tuh langsung melek gini, Oh, iya. ada uang gitu. Walaupun setelah saya melihat itu hanya 5.000 gitu, tapi kan uang gitu. Nah, Tetap ya. itu tindakan kecil bun ya, tindakan kecil tapi yang membuat saya bahagia gitu loh, kan aneh gitu. Karena ditanya ini jam telur, ya bener salat tahajud ya. Ini enggak ya, aku kan goreng endok, suruh bikin sambal gitu. Memangkelkan. Iya memangkelkan. Jadi kan mending saya disogok dulu gitu loh. Oh. Perasaan sampai tadi tidur, tak kasih uang kok langsung gini tangannya kan saya tidur, langsung gini gitu loh, refleks gitu loh. Kan saya sudah bilang mas, kalau sampai mau bangunin saya, kasih uang gitu, ya kasih uang. Tetap ya itu mesti orientasinya ini kebutuhan itu realistis bukan materi. Iya, jadi saya Bukan materainya, Bun. bukan materi tapi realistis. bukan cari yang kaya enggak, tapi penyayang kan itu tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh orang penyayang bun. Kalau orang-orang yang apaan sih gitu orang kan nggak mungkin bun. Karena saya tidak menemukan itu kepada orang yang apa ya cool gitu, maksudnya dingin gitu, kaku gitu, nggak menemukan tindakan-tindakan begitu. Paling dia ngasih uang, katanya kamu mau beli baju baru, kan nggak begitu saya maunya. Misalnya diajak berdua kemana ke Selewa di depan apa kayak toko baju, belilah baju, belilah daster biar kata harga 30.000, nah kan gitu kan gimana gitu 30.000 gitu loh gitu. Kalau ini enggak, tiba-tiba dikasih uang, diajak ke mall, nah, enggak banget saya. Lucu ya. Jadi teman-teman intinya bincang-bincang kita kali ini ya. Jadi ini tadi kan ada dua persepsi antara yang sudah menikah sama yang belum menikah. Apapun yang keputusannya diambil, pada dasarnya semuanya itu diputuskan tidak hanya karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga yang paling diutamakan adalah kepentingan anak-anak. Mencari pengganti ayahnya anak-anak, bukan mencari pengganti suami. Karena terkadang memang figur seorang ayah itu memang kadang dibutuhkan oleh anak dan itu tidak bisa diganti kita sebagai ibu. Oke, terima kasih teman-teman ya, terima kasih Bu. Sami-sami. Mudah-mudahan Perbincangan ini bermanfaat. Iya, semoga bisa memberikan manfaat, mungkin juga Menginspirasi. Ya, saya juga mungkin bisa mengambil hikmah ini antara menikah sama tidak menikah. Mana yang lebih banyak mempengaruhi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment and share karena gadget itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Semangat! Merdeka! Tepuk semangat gimana?